Hai, perkenalkan nama saya Anggrek Febrianti, nomor absen 24 dari kelas 11 PS1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan siapa tokoh Latif Hendraningrat dan perannya dalam proklamasi. Biodata dari Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat memiliki nama panjang yaitu Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Kelahiran Jakarta 15 Februari 1911. Latif Hendraningrat merupakan seorang putra dari Raden Mas Said Hendraningrat dan Raden Ajeng Hairani. Latif Hendraningrat memiliki seorang istri yang bernama R.R. Sophia binti Abu Wiratmujo. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Raden Ajeng Titraningsih, Raden Ajeng Titrawati, Raden Titruseno, dan Raden Ajeng Siti Nurhayati. Latif meninggal pada usia 72 tahun pada tanggal 14 Maret 1983 dan dimakamkan pada 15 Maret 1983 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, pendidikan Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat terbilang orang yang beruntung karena walaupun dilahirkan pada zaman penjajahan Belanda, dia bisa memperoleh pendidikan yang layak. Pertama kali, beliau sekolah di Europis English School yang berada di Jakarta, Pasuruan, dan Cianjur. Setelah lulus tingkat sekolah dasar, beliau melanjutkan sekolah menengah mulu di Bandung dan Surabaya. Kemudian, setelah lulus di sana, beliau melanjutkan kembali sekolahnya di AMSB setara dengan SMA di Kota Malang. Kemudian setelah menamatkan pendidikan menengah atas, beliau melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum yaitu Rich Hoge School yang berada di Jakarta. Selain itu, 6 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, dia juga pernah sekolah di Teacher College di Columbia University, New York. Sejak 1930-an, Latif diketahui aktif dalam organisasi pemuda seperti Indonesia Muda dan Surya Wirawan atau kelompok kepanduan Partai Indonesia Raya. Pada 1939, ia memimpin rombongan kesenian Hindia Belanda dalam acara New York World Fair I di Amerika Serikat. Selain itu, Latif pernah menjabat sebagai Wedana Betawi dan menjadi guru bahasa Inggris di Perguruan Rakyat dan Muhammadiyah Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Latif menjadi anggota Pemuda Tanah Air atau PETA. Pangkat terakhirnya saat PTA dibubarkan adalah Komandan Kompi. Di masa penjajahan Jepang pula, tepatnya pada 24 Maret 1943, Latif menikah dengan R.R. Sophia binti Abu Wiratmujo. Selanjutnya adalah karir Latif Hendraningrat. Pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI pasca kemerdekaan, Latif terlibat dalam beberapa pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada 1948, Latif menjabat sebagai Komandan Komando Kota Yogyakarta. Latif sempat dikepung ketika sedang bergerilya bersama pasukannya di Yogyakarta. Pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai dengan tahun 1957, Latif dipercaya untuk menjabat sebagai atasan militer Republik Indonesia di Manila dan Washington. Kemudian pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1958, Latif dipercayai untuk memegang jabatan sebagai Direktur Sekolah Staf Komandan Angkatan Darat. Dan pada tahun 1959, Latif dipercayai sebagai Sekretaris Militer Presiden. Selain dalam dunia militer, ternyata karir Latif juga berkembang di dunia politik. Pada periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1965, Latif menjabat sebagai anggota DPR GR. Dan pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1966, Latif kembali ke bidangnya semula yaitu dunia pendidikan. Pada periode tersebut, Latif dipercayai menjadi Rektor IKIP Rawamangun, Jakarta. Kehidupan dunia pendidikan dan dunia militer serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan telah melekat dalam dirinya. Hal ini mengakibatkan walaupun sudah tidak lagi menjalankan tugas negara, Latif selalu menyumbangkan tenaga dan pikirannya bersama teman-teman Angkatan 45 di Markas Komandan Jawa. Dan Latif dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan 19 Desember 1948. Yayasan yang dipimpinnya tersebut berhasil merampungkan pembangunan 2 monumen perang rakyat semesta, yaitu yang bertempat di Boro Kulon Progo, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Wakil Presiden Adam Malik pada tahun 1982, dan yang satunya bertempat di Kepurun Manisringo, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya, peran Latif Hendraningrat dalam proklamasi yaitu menjadi salah satu tokoh yang berperan penting menyiapkan acara proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 pagi hari, rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda. Saat itu, Latif ditugaskan oleh Dr. Muardi, Kepala Keamanan Soekarno, untuk menyiapkan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, guna menjaga keamanan upacara
pembacaan proklamasi. Hal itu sangat perlu dilakukan apabila tiba-tiba Jepang melakukan serangan. Selain bertanggung jawab atas keamanan lokasi, Latif juga harus menjamin kelancaran proklamasi dan keselamatan para peserta acara. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Latif mengawal Soekarno-Hatta menuju Serambi Depan sebagai lokasi pembacaan teks proklamasi. Menurut catatan sejarah, Latif berdiri di sebelah kanan Soekarno, sementara pasukannya siap siaga menjaga keamanan di rumah Bung Karno. Setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, muncul dua pemuda membawa baki yang sudah ditaruh bendera merah putih di atasnya. Suhud Sastrokusumo mengambil bendera dari atas baki dan mengikatnya pada tali, yang kemudian ditarik oleh Latif. Tanpa ada arahan sebelumnya, Latif menjadi salah satu pengibar sang saka merah putih untuk pertama kalinya saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada upacara bendera pertama setelah Indonesia merdeka, sang saka merah putih yang dinaikkan perlahan oleh Latif. Diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang dinyanyikan spontan oleh hadirin. Dan yang terakhir, wafatnya Latif Hendraningrat. Pada tanggal 14 Maret 1983 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tepat pada Senin malam, Latif Hendraningrat wafat di usia 72 tahun. Latif meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta, di mana sebelumnya Latif setelah dirawat selama 2 minggu karena penyakit usus buntu. Latif dimakamkan pada 15 Maret 1983 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Latif Hendraningrat meninggalkan seorang istri dan seorang putra serta 3 orang putri.